Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helin Putri, NIM 204190164. Saya dari kelas 5F PGMI, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran tematik di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran tematik. Baik, sebelum kita masuk ke materi model-model pembelajaran tematik, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan beberapa materi pelajaran pada beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang kemudian dikemas dalam bentuk tema. Selanjutnya, apa pengertian dari model pembelajaran? Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk merancang pembelajaran tatap muka di dalam kelas ataupun dalam latar tutorial dan dalam membentuk material-material pembelajaran. Selanjutnya, model-model pembelajaran tematik. Secara umum, ada 10 model pembelajaran tematik. Yang pertama ada model terpisah, yang kedua model keterhubungan, yang ketiga model sarang, yang keempat model rangkaian, yang kelima model berbagi, yang keenam model jaring laba-laba, yang ketujuh model keterpaduan, yang kedelapan model celupan, yang kesembilan model jaringan, dan yang terakhir model satu alur. Nah, namun dari ke-10 model pembelajaran yang telah saya jelaskan sebelumnya, tidak semua model pembelajaran tersebut dapat diterapkan di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah di Indonesia. Menurut hasil pengkajian pengembangan PGSD, hanya terdapat 3 model pembelajaran saja yang dapat diterapkan di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah di Indonesia. Model apa aja? Yang pertama itu ada model jaring laba-laba, yang kedua model keterhubungan, dan yang ketiga model keterpaduan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas secara lebih rinci dan mendalam mengenai 3 model tersebut. Nah, model pembelajaran tematik di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang pertama itu ada model keterhubungan atau connected. Model keterhubungan merupakan pembelajaran yang menghubungkan antara satu materi dengan materi lainnya dalam suatu bidang studi. Model terhubung merupakan alternatif jika dalam mengimplementasikan model jaring laba-laba, guru mengalami kesulitan untuk menginterpretasikan beberapa mata pelajaran pada tema yang telah ditentukan. Nah, model terhubung ini juga ada keunggulan dan kelemahannya. Model ini itu antara lain, pertama, peserta didik dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan. Yang kedua, peserta didik diberi kesempatan melakukan pendalaman, peninjauan, dan penyerapan gagasan secara bertahap. Yang ketiga, pembelajaran tidak mengganggu kurikulum yang sedang berlaku. Lalu, kelemahan model terhubung ini antara lain yang pertama, masih kelihatan terpisahnya antar bidang studi. Yang kedua, kurang mendorong guru menghubungkan konsep yang terkait dari berbagai mata pelajaran yang ada. Selanjutnya, model pembelajaran jaring laba-laba atau Webbed. Model pembelajaran jaring laba-laba merupakan pembelajaran yang diawali dengan pemilihan tema yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan sub-sub tema dengan memperhatikan keterkaitannya antar mata pelajaran. Model jaring laba-laba juga ada keunggulannya. Yang pertama itu penyeleksian tema sesuai dengan minat dan akan memotivasi anak untuk belajar. Lalu yang kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru yang berpengalaman. Yang ketiga, perencanaan yang lebih mudah. Lalu ada juga kelemahan model ini. Antara lain yang pertama, guru kesulitan dalam menyeleksi tema yang akan diterapkan. Dan yang kedua, kecenderungan untuk mengambil tema sangat dangkal, sehingga kurang bermanfaat bagi peserta didik. Dan yang ketiga, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Model pembelajaran tematik yang ketiga yaitu model terpadu.
Model ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model terpadu dilaksanakan dengan menggabungkan mapel, kemudian menetapkan prioritas materi pelajaran yang saling berkaitan di dalam beberapa mata pelajaran. Lalu, keunggulan model terpadu ini antara lain: yang pertama, peserta didik merasa senang dengan adanya keterkaitan antar berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, memperluas wawasan dan apresiasi guru. Yang ketiga, jika diterapkan dengan baik, maka dapat dijadikan model pembelajaran yang ideal di lingkungan sekolah. Lalu, kelemahan model terpadu ini antara lain: yang pertama, sulit mencari keterkaitan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sulit mencari keterkaitan aspek keterampilan yang terkait. Dan yang ketiga, membutuhkan kerjasama yang bagus antar tim pengajar mata pelajaran terkait, tema, dengan perancangan dan alokasi waktu mengajar yang tepat. Dari beberapa penjelasan saya mengenai model-model pembelajaran tematik, maka dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran tematik dimaksudkan agar pembelajaran lebih bermakna dan utuh. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, ada 10 model yang diterapkan di dalam pembelajaran. Namun, khusus untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah di Indonesia, hanya ada 3 model pembelajaran tematik yang paling cocok untuk diterapkan, yaitu yang pertama, model jaringan laba-laba, yang kedua, model keterhubungan, dan yang ketiga, model keterpaduan. Walaupun 3 model ini cocok untuk diterapkan di sekolah dasar, namun tetap ada kelebihan dan kekurangannya dari penggunaan model pembelajaran ini, sehingga guru harus bisa menerapkan model pembelajaran tersebut agar pembelajaran tematik di sekolah dasar dapat berjalan efektif dan lancar dan meminimalisir kelemahan yang ada. Baik, saya rasa cukup sampai di sini video saya mengenai model-model pembelajaran tematik di sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.